Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد para hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, berkesempatan dan kita memiliki waktu luang untuk senantiasa kita dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya merupakan bekal terbaik seorang hamba untuk mencukupi perjalanannya yang panjang setelah hari kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan, membuka jalan kita untuk menuju surganya kelak. Salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaih beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat begitu banyak manusia berlomba-lomba untuk memperlihatkan kebaikannya, berlomba-lomba untuk memperlihatkan amal solehnya, berbagai macam tujuannya. Ada yang melakukan itu dalam rangka menarik simpatik manusia, ada yang melakukan itu dalam rangka membangun citra di tengah manusia. Begitu banyak tujuan dan maksudnya. Bagi seorang mukmin justru menyembunyikan kebaikan, terdapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Merahasiakan kebaikannya, merahasiakan amal solehnya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'ah falyaf'al." Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian mampu untuk memiliki kebaikan rahasia, amal-amal yang dia rahasiakan, tidak seorang pun tahu kecuali dia dan Rabbnya. Rahasia. Membangun sebuah hubungan yang eksklusif dengan Tuhannya dalam bentuk menyembunyikan amalan, dalam bentuk merahasiakan amalan. Tentu kita tahu seseorang tidaklah membuka rahasia kecuali dengan orang-orang dekatnya. Tidaklah membuka rahasia kecuali dengan orang-orang dekatnya. Kecuali mereka memiliki hubungan yang khusus di antara keduanya. Ketika seorang hamba memiliki sebuah kebaikan yang dia rahasiakan antara dia dengan Rabbnya, itu artinya ada hubungan khusus kedekatan dia dengan Tuhannya. Dia tidak membuka kebaikannya kecuali hanya kepada Tuhannya. Begitulah para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kedudukan khusus yang tinggi di sisi Allah ketika seseorang merahasiakan amalannya.
Itu mengapa disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa Daud dan sebaik-baik solat adalah solatnya Nabi Daud. Mengapa solatnya Nabi Daud? Maksudnya solat malamnya Nabi Daud menjadi solat malam yang terbaik dari solat-solat malam yang dilakukan para nabi dan rasul dan orang-orang soleh sebelumnya. Salat malamnya Nabi Daud punya karakteristik yang begitu baik. Disebutkan Nabi Daud di malam hari tidur di saat manusia terjaga. Dia mulai tidur di awal waktu, di saat manusia masih bangun. Di saat manusia masih beraktivitas malam itu. Sehingga manusia tahu kalau dia malam itu tidur lebih awal. Kemudian nanti malam hari dia bangun di saat manusia sedang mendengkur, sedang lelap di dalam tidurnya. Sepanjang malam itu kemudian beliau salat. Begitu menjelang waktu subuh ketika manusia mulai bersiap-siap bangun, beliau kembali tidur dan bangun sampai azan subuh. Sehingga manusia mengira bahwa semalaman suntuk Nabi Daud tidur, tidak melaksanakan sholat sama sekali. Begitu mereka bangun menjelang waktu subuh, mereka melihat, oh Nabi Daud tidur, tidak melaksanakan ibadah di malam itu. Taunya dia tidur semalaman. Begitulah kenapa sholat Nabi Daud menjadi sholat yang terbaik, karena sholatnya mengandung kerahasiaan. Karena sholatnya ditutup-tutupi dari pandangan manusia. Dan memang merahasiakan amalan sesuatu yang lebih dekat dengan keikhlasan ketimbang menampakkan amalan. Bukan berarti kita katakan mereka yang menampakkan amalan pasti riya, pasti sum'ah. Tidak. Karena seseorang ikhlas atau riya itu hanya ada di dalam hati seorang hamba. Dan hanya Allah dan hamba itu yang mengetahuinya apa yang menjadi tujuannya. Tapi pada intinya para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, memiliki amalan rahasia sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Banyak kisah yang menjadi inspiratif, kisah-kisah yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Disebutkan dari Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, anak dari Al-Husain. Ali Zainal Abidin Al-Husain atau Al-Hasan radhiyallahu an dikenal seorang yang begitu dermawan di kota Madinah. Bisa dikatakan setiap malam beliau berkeliling kota membawa sekarung gandum yang disedekahkan kepada fakir miskin di depan pintu rumahnya. Tanpa mereka tahu siapa yang bersedekah malam hari itu. Bisa dikatakan setiap malam dia memanggul karung gandum. Berkeliling kota Madinah. Mengetuk pintu rumah fakir. Mereka dapatkan sekarung gandum di depan pintunya. Begitulah yang terjadi pada setiap malam. Tidak seorang pun tahu dari penduduk atau warga Madinah siapa yang melakukan perbuatan itu. Karena begitu rahasia. Dia meletakkannya di waktu saat orang sudah tidak terjaga. Orang terlelap dari tidurnya. Barulah warga Madinah menyadari siapa yang berkeliling hampir dikatakan setiap malam di kota Madinah. Ketika Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu meninggal dunia, pada malam itu tidak ada orang yang selama ini berkeliling memberikan gandum atau sekarung gandum. Malam itu, ketika beliau meninggal dunia, dan diperkuat lagi dugaan ketika hendak dimandikan jenazahnya, mereka mendapatkan bagian punggung itu kapalan, Pak. Ada bekas seseorang memanggul barang dan benda berat, menghitam, menebal. Maka manusia kala itu baru menyadari kalau ternyata laki-laki yang berkeliling tiap malam itu adalah Ali Zainal Abidin. Dan dia telah selamat dari fitnah dunia.
Dia telah selamat dari fitnah riya, sudah meninggal sudah. Begitulah bagaimana mereka merahasiakan kebaikannya. Disebutkan dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak, seorang alim ulama yang dalam setiap pertempuran selalu menjadi pusat perhatian karena kehebatannya, karena ketangkasannya, karena keahlian dan kemahirannya di tengah-tengah medan pertempuran. Abdullah bin Mubarak, ya. Seorang yang dalam setiap pertempuran selalu menggunakan topeng, tidak diingin dilihat wajahnya, tidak ingin seorang pun tahu siapa di balik topengnya. Dan setiap pertempuran dia selalu menjadi pusat perhatian karena kehebatannya. Kalau sekarang mungkin orang bilang kayak ninja, Pak. Geraknya begitu cepat. Ya, serangannya begitu efektif. Keahlian berpedang luar biasa. Orang-orang menyebutnya dengan pendekar. Pendekar bertopeng. Tidak seorang pun tahu menyadari jika pria itu adalah Abdullah ibn Mubarak yang berfatwa di tengah-tengah mereka. Yang selalu didatangi, ditanyakan tentang urusan agama. Orang yang selalu duduk di tengah majelis menyampaikan ilmu agama. Mereka nggak menyadarinya kalau itu adalah Abdullah ibn Mubarak. Disadari ketika beliau meninggal dunia dan dikeluarkan barang-barang pribadinya. Begitu meninggal dunia, maka meninggalkan barang-barang pribadi. Ada sebuah peti kayu ketika dibuka, oh ternyata peralatan perangnya Abdullah bin Mubarak. Tidak seorang pun tahu. Pakaian perang yang biasa digunakan dan familiar di tengah-tengah pasukan. Oh ini pakaian yang biasa dipakai oleh pendekar bertopeng itu. Orang langsung menyadarinya, begitu melihat pakaiannya, orang langsung tahu dialah yang selalu menjadi pendekar dalam setiap peperangan. Abdullah bin Mubarak. Dia telah selamat dan telah mengamankan amalannya. Manusia kemudian memujinya di saat dia sudah meninggal dunia, aman dari segala fitnah, sum'ah, riya dan lain sebagainya. Dan banyak lagi hadis Nabi SAW menyebutkan tentang fadilah, keutamaan seseorang menyembunyikan kebaikannya. Di antaranya sedekah. Ya, kata Nabi SAW, sadaqatus sir. Ya, tutfi'u ghadabar Rabb. Kata Nabi SAW bahwa sedekah yang dirahasiakan adalah sedekah yang memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin, bukan berarti menampakkan sebuah amalan dipastikan sebuah keriaan, tidak. Beberapa sahabat Nabi yang memang menjadi panutan, Pak, menjadi teladan di zamannya, beberapa kali nampak memperlihatkan amalannya untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagi manusia. Sebagian sahabat Nabi seperti itu. Akan tetapi mereka yang memang menjadi teladan, mereka yang menjadi pusat perhatian, mereka yang menjadi public figure di zamannya, tahu kebaikan yang dikerjakan akan diikuti oleh umat. Itu sebagian sahabat tampakkan, agar kebaikan itu menjadi pembelajaran bagi semua manusia. Itu pun juga baik. Sehingga Allah di dalam kitabnya mengatakan, in tubdu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah dalam kitabnya, jika kalian menampakkan sedekah, kata Allah, jika kalian menampakkan sedekah itu baik. Apabila niatnya untuk memberi teladan kepada manusia karena memang dia public figure, ya, karena dia menjadi pusat perhatian, karena dia menjadi teladan bagi banyak orang, maka ketika dia menampakkan sedekahnya, maka itu nikmat, maka itu kebaikan. Akan tetapi kata Allah, ada yang lebih baik daripada menampakkan, yaitu merahasiakan. Sebab merahasiakan kebaikan lebih dekat dengan keikhlasan, dan menampakkan kebaikan lebih riskan,
lebih beresiko seseorang jatuh dalam perbuatan riya dan sum'ah. Jadi begitulah konsepnya. Nggak bisa kita menilai seseorang yang menampakkan amalannya seketika riya. Nggak bisa. Siapa yang sudah membedah isi hatinya jika dia mengamalkan perbuatan itu dalam rangka riya? Nggak ada yang tahu. Riya, ikhlas adalah amalan hati. Bukan amalan anggota tubuh yang nampak, bukan. Itu amalan hati. Kita tidak bisa memvonis seseorang apa yang terjadi di dalam hatinya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Fadail yang diambil dari kitab Riyadhis Shalihin. Kita sampai pada bab al-judu wa fi'lul ma'ruf wal iktsaru minal khairi fi syahri Ramadan wa ziyadatu min dzalika fil ashril awakhir minhu, yaitu bab kedermawanan dan melakukan kebajikan, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, wa ziyada min dzalika, dan menambahnya berkali lipat, wabil khusus pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tentang kedermawanan, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa sifat kedermawanan adalah sifat yang paling efektif mensucikan hati, jiwa, dan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah. Kedermawanan jalan yang paling efektif, jalan yang paling singkat, mensucikan hati, jiwa, dan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kedermawanan, ketika seorang hamba mendahulukan saudaranya ketimbang apa yang dibutuhkan oleh dirinya, yang disebut dengan itsar, yang merupakan puncak dari kedermawanan. Kedermawanan ada di bawah, puncaknya namanya itsar. Mendahulukan saudaranya padahal dia pun membutuhkannya. Beda dengan orang yang dermawan dalam hal harta, dia berlebih, tapi dia dermawan. Namun dia ringan tangan. Dia gemar memberi. Ini baik, ini mulia. Dan banyak sahabat Nabi SAW yang seperti itu sifatnya. Tapi ada kedudukannya lebih tinggi daripada itu, yang dikatakan dengan itsar, yang Allah subhanahu wa ta'ala berbicara khusus di dalam kitabnya tentang orang-orang Ansor yang dikenal dengan sifat itsarnya. Allah turunkan Al-Quran bercerita tentang mereka. Pernah disebutkan dalam sebuah kisah hadis Nabi SAW, seorang sahabat yang bernama Talhah Abu Talhah, ya, sahabat Abu Talhah, dan istrinya Ummu Sulaim. Disebutkan suatu hari Nabi SAW kedatangan seorang tamu. Nabi biasa Pak, kalau kedatangan tamu dia bertanya kepada istrinya di rumah, ada nggak yang punya makanan? Kalau ada, maka berikan hidangan kepada tamunya. Begitulah beliau menghormati tamu-tamunya. Ya. Nggak dibiarkan cuma sekedar air putih yang dikeluarkan, dia punya apa di dalam keluarkan. Begitulah dahulu tradisi orang-orang saleh. Bagaimana mereka menghormati tamunya, Pak? Punya makanan apa? Misalkan makanan yang nggak apa-apa, keluarin. Ya. Jangan sekedar air putih saja. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang sekelompok tamu dan mereka malaikat, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dia keluar dari pintu belakang rumahnya menyembelih seekor anak sapi. Tamu yang belum dikenal sebelumnya, bukan tamu kerabat, pejabat atas, bukan, tamu yang tidak dikenal sebelumnya. Begitu datang tamu, dia keluar dari pintu belakang menyembelih seekor anak sapi. Begitulah bagaimana orang-orang saleh memuliakan tamunya. Makanya Nabi SAW katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sepatutnya dia memuliakan tamunya, termasuk mengeluarkan hidangan, Pak. Kalau ada. Kita bicara dalam konteks kalau ada. Meskipun hidangan makanan sederhana, nggak harus mewah. Ada misalkan snack kecil, keluarkan. Begitulah seharusnya kita mencontoh orang-orang terdahulu yang saleh, Pak. Jangan sekedar air minum saja, kecuali jika memang adanya cuma air minum. Maka begitulah tradisinya Nabi, sunnah beliau, kebiasaan beliau, kalau datang tamu, selalu beliau menghubungi istri-istrinya. Ada nggak di antara kalian di rumah yang punya makanan? Jika ada, maka dibawa tamu ke rumah istrinya yang tersebut. Suatu ketika Nabi mengatakan hal demikian kedatangan tamunya, nggak satu pun di antara istri beliau punya makanan kecuali hanya air. Nggak ada bahkan snack kecil, korma aja nggak ada. Jadi meskipun di Arab, belum tentu mereka nyetok korma itu. Bahkan Nabi SAW dahulu datang tamu, sekedar korma nggak ada di rumah, cuma ada air putih. Maka Nabi SAW tawarkan sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamu ini, kata Nabi SAW. Maka ada seorang sahabat bernama Abu Talha, mengatakan, ya Rasulullah, saya yang jamu. Maka dijamulah, dibawa pulang tamunya Nabi SAW ke dalam rumahnya. Maka Abu Talha pun mengajak tamunya Nabi SAW tanpa tahu apakah ada makanan di rumahnya. Begitulah para sahabat. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Ya. Dia bertanya kepada istrinya, ada nggak stok makanan di rumah? Ada, tapi hanya cukup untuk makan anak-anak dan kita sekali makan. Maka Abu Talha mengatakan, kalau begitu, waktu itu malam hari. Kata Abu Talha, kalau begitu nyalakan lampu dan tidurkan anak-anak kelonin lebih cepat. Ya. Jadi kalau mereka nanti minta makan malam, kelonin tidur. Sampai segitunya, Pak. Maka kemudian anak-anak seperti biasa malam hari belum makan, minta sama ibunya dikelonin tidur. Alhamdulillah berhasil tidur lebih cepat malam itu. Kemudian Abu Talha dan istrinya menyambut tamunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya memiliki makanan yang hanya cukup untuk dihidangkan untuk tamunya Nabi SAW, bahkan untuk mereka berdua tidak cukup untuk dimakan. Maka dihidangkan makanan malam itu agar tamu Nabi SAW merasa nyaman makan hidangan, tanpa tahu ternyata pemilik rumah tidak makan sesuatu. Maka oleh Abu Talha seolah-olah lampu minyak malam itu mati. Dibuat lampu minyaknya seolah-olah mati kekurangan minyak. Sehingga gelap gulita di ruang tamu tersebut. Mereka ngobrol, mereka menyapa di ruang tamu dalam keadaan gelap gulita. Dan tamu tanpa menyadari menyantap hidangan, padahal tuan rumah tidak ada yang mereka santap. Begitulah malam itu berlalu. Di pagi harinya ketika salat subuh, Nabi bertemu dengan Abu Talha. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, sungguh Allah tertawa dengan tingkah laku kalian berdua semalam, kata Nabi SAW. Allah tertawa dengan tingkah laku kalian berdua semalam. Maka Allah menurunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah mengabadikan peristiwa itu di dalam Al-Quran, di mana Allah katakan mereka orang-orang Ansar yu'thiruna ala anfusihim, mereka mendahulukan saudaranya, padahal di saat mereka sangat membutuhkannya. Beda, Pak, dengan orang yang sedekah, dia tidak merasa berkurang sedikit pun dari hartanya. Beda. Orang yang punya uang 1 miliar, maka sedekah 1 juta nggak terasa, Pak. Ya. Akan tetapi mereka yang punya uang 100 ribu, sedekah 10 ribu, begitu terasa. Apalagi di saat dia sangat membutuhkan uang tersebut. Itulah yang dikatakan dengan itsar. Orang ini sedang membutuhkannya, tapi dia mendahulukan saudaranya.
Ini puncak dari kedermawanan, yaitu ithar. Dan begitu banyak kisah bagaimana itharnya sahabat Nabi SAW Ansor dengan yang lainnya. Ketika Abdurrahman ibnu Auf mendarat pertama kali di kota Madinah, sampai pertama kali di kota Madinah, sahabat Ansor tahu betul kondisi saudaranya Muhajirin. Mereka hijrah tanpa membawa apapun, karena memang tidak mungkin membawa barang-barangnya. Gak mungkin, Pak. Mereka hijrah keluar melewati batas kota Makkah, semua sudah dijaga begitu ketat. Jalur yang biasa dipakai orang untuk menuju Madinah, keluar dari gerbang kota Makkah, semua sudah dijaga pasukan. Bisa keluar kota Makkah, tapi lewat jalur tikus yang sangat sulit dilalui. Jadi mereka yang hijrah kala itu mencari jalur yang memang tidak dijaga. Ya, biasanya jalur yang nggak dijaga ya tebing curam, Pak. Ya harus climbing dulu tuh. Itu yang nggak dijaga. Jadi bagaimana mereka mau bawa barang-barang? Bagaimana mau bawa ya harta benda? Harta bendanya dalam bentuk cash. Kepingan emas, logam. Ya, jadi kalau punya stok di rumah 10 kilo aja, setengah mati bawanya, Pak. Ya, panjat tebing bawa emas 10 kilo, yang ada jatuh. Lantas apa yang mereka lakukan? Ya udah ditinggal aja, mungkin ada yang dipendam di bawah tanah, mungkin satu saat mereka kembali lagi ke rumahnya. Ya, mereka menyembunyikannya seperti itu. Karena jika tidak, ya semua disita. Harta bendanya disita. Jadi begitu mereka tiba di kota Madinah, benar-benar hanya pakaian yang melekat di tubuhnya, nggak mungkin bawa barang-barang, nggak mungkin. Ya. Jadi orang-orang Ansor menyadari bagaimana keadaan saudaranya Muhajirin ketika tiba di kota Madinah. Melarat, Pak. Jatuh melarat. Ya. Yang tadinya di kota Mekah saudagar kaya, sampai Madinah melarat langsung. Jatuh miskin. Mereka mulai lagi dari nol. Begitulah ujian hijrah pada masa itu. Sehingga peristiwa hijrah itu peristiwa yang paling dikenang oleh sahabat. Peristiwa hijrah, peristiwa yang paling dikenang oleh sahabat. Kenapa? Karena perjuangannya berat luar biasa. Pengorbanannya besar luar biasa. Aset mereka ditinggalkan begitu saja, disita begitu saja. Yang mereka kumpulkan seumur hidup. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Seorang yang dikenal saudagar di kota Makkah, jatuh miskin, nggak punya modal sedikit pun ketika sampai di kota Madinah. Ya, entah berapa miliar aset yang dia tinggalkan di kota Makkah. Berapa ratus miliar yang dia tinggalkan begitu saja. Begitu sampai mendarat di kota Madinah, langsung disambut oleh sahabat Ansor yang belum dikenalnya sebelumnya. Mereka bukan berteman lama kemudian bertemu di Madinah, bukan. Mereka baru saja bertemu. Ada seorang sahabat Ansor yang bernama Sa'id ibn Rabi' al-Ansari. Datang kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang mungkin tidak dikenalnya siapa Abdurrahman bin Auf sebelumnya di kota Makkah, jaraknya ratusan kilo. Sulit adanya perkenalan di masa itu. Ya, enggak seperti kita. Ya, dia berada di benua Afrika, benua Amerika, kita bisa berteman hari ini. Meski tanpa kita bertatap muka. Tapi di masa itu dia datang tanpa mengenal siapa Abdurrahman bin Auf. Oh, dia orang saudagar kaya raya, nih, pinter dagang. Oh, nanti kebaikannya dibalas. Enggak. Dia melihat Abdurrahman bin Auf, ya butuh bantuan. Dan Sa'id ibn Rabi' adalah salah satu orang-orang kaya di kota Madinah. Dia datang kepada Abdurrahman bin Auf. Dia memiliki 2 orang istri. Dia katakan, wahai Abdurrahman, saya punya 2 istri. Kamu pilih, kamu lihat mana yang paling kamu sukai. Saya nggak peduli, saya paling suka dengan yang fulanah A atau yang B. Yang penting antum suka yang mana,
saya ceraikan, tunggu masa iddah, dan kamu nikahi. Tanpa dia peduli, itu istri yang paling dia sukai. Si A atau si B. Ya. Pokoknya Abdurrahman suka, tunjuk saja, saya ceraikan. Meskipun ternyata itu istri yang paling dominan dalam hatinya, Pak. Dia nggak peduli. Mana ada orang yang sedermawanan itu, Pak. Sedermawan itu, ya, di antara manusia, sampai begitunya. Ya. Padahal boleh jadi yang dipilih Abdurrahman bin Auf, itu yang paling dekat dalam hatinya. Itu yang paling berkesan dalam rumah tangganya. Bisa jadi. Ya. Katakan, kamu pilih mana? Saya ceraikan, tunggu masa iddah, kamu nikahi. Dan saya punya beberapa kebun, kamu pilih yang paling strategis. Pilih yang paling menghasilkan. Pilih yang paling terserahlah. Mau yang di pinggir jalan baru, yang mau di Pajajaran, kamu pilih kebun itu, ya, untuk kamu. Ya, hak milik pindah. Sampai segitunya para sahabat Nabi SAW. Tanpa dia mengenal sebelumnya Abdurrahman bin Auf. Tapi karena Abdurrahman bin Auf punya hati yang dermawan, Pak. Jadi sebetulnya bukan hanya seseorang dermawan dalam harta, justru yang lebih tinggi kedudukan dermawan dalam jiwa. Bukan dermawan dalam harta yang paling tinggi, Pak. Dermawan dalam jiwa. Bagaimana kedermawanan dalam jiwa ketika seseorang tidak butuh dengan pertolongan manusia. Itu yang dikatakan dermawan dalam jiwa. Tidak meminta-minta manusia, tidak berharap kepada manusia, tidak menyandarkan dirinya pada manusia. Itu yang dikatakan dermawan dalam jiwa. Dan Abdurrahman bin Auf memiliki sifat dermawan dalam jiwa. Dia nggak punya harta, kala itu nggak ada, nol. Tapi dia punya jiwa yang dermawan, sehingga dermawan nggak mesti dalam harta. Ketika seseorang tidak minta-minta pada manusia, tidak berharap kepada manusia, dia dermawan dalam jiwa. Dan itu lebih baik daripada dermawan dalam harta. Kedudukannya lebih tinggi. Abdurrahman bin Auf pada saat itu pun tidak juga aji mumpung, Pak. Seperti kebanyakan manusia, aji mumpung nih. Mumpung ditawarin istri. Mumpung ditawarin sebidang tanah. Ya. Tidak haji mumpung. Justru dia bertanya, tunjukkan padaku di mana pasar. Itu saja. Dia orang baru. Dia nggak tahu di mana pasar Madinah. Ya. Tidak kemudian, oh yang mana istrinya? Oh, enggak. Mana aja tanah antum? Enggak. Tapi tunjukkan pasar. Apa yang ditawarkan berbeda dengan apa yang diminta Abdurrahman bin Auf. Ya, tapi dia tunjukkan mana pasar. Dan memang orang yang dikenal mahir dalam berdagang, mahir melihat peluang. Dia pergi ke pasar, cukup duduk sejenak melihat peluang. Apa yang bisa dia kerjakan? Apa yang bisa dia perdagangkan? Apa yang menjadi kebutuhan penduduk kota Madinah? Karena memang dia orang yang sangat pandai melihat peluang. Maka kemudian dia punya ide untuk membuat kerajinan tangan dalam beberapa riwayat. Dan boleh disebutkan dia berjualan minyak samin, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ dia berkembang terus perdagangannya sehingga dia menjadi salah satu saudagar di kota Madinah. Dalam waktu singkat, dalam waktu cepat, menjadi salah seorang saudagar terkaya di kota Madinah. Itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi berbicara tentang kedermawanan, kita dapatkan begitu banyak kisah yang inspiratif. Ya, kisah yang inspiratif, ya, dari orang-orang soleh pendahulu kita. Untuk kita jadikan dalam diri kita. Tadi dikatakan kedermawanan adalah jalan yang paling efektif menyembuhkan kefakiran, menyembuhkan kebakhilan, bukan kefakiran. Ya, kedermawanan adalah obat yang paling
Ya, mujarab mengobati penyakit kebakhilan yang ada pada diri manusia. Ya. Tentu teladan utama dalam kedermawanan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang dikenal dermawan, mereka pun angkat topi melihat kedermawanan Nabi SAW. Mereka merasa tidak berdaya melihat kedermawanan Nabi SAW. Padahal mereka orang-orang yang sangat dermawan, Pak. Tapi begitu melihat sosok Nabi, mereka merasa kedermawanan mereka tidak ada apa-apanya dengan beliau. Dan Nabi dermawan bukan selalu memiliki harta. Nabi orang yang sangat dermawan bukan berarti kemudian Nabi selalu megang harta, enggak. Dalam kondisi beliau tidak punya harta, kedermawanan itu tidak luntur, Pak. Ada sebagian orang yang dahulu dikenal dermawan, di saat dia punya harta, begitu kurang harta, tidak lagi dia dermawan. Nabi tidak demikian, Pak. Kedermawanan itu ada setiap saat, dalam setiap kondisinya. Bahkan kedermawanan itu dianjurkan dalam Islam di saat seseorang tidak punya apa-apa. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya, ayu sadaqatin afdal. Nabi ditanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal adalah sedekah wa anta sahihun, syahihun, takhshal faqr. Kata Nabi SAW, sedekah di saat engkau dalam keadaan sehat. Banyak orang sedekah, Pak, di saat dalam keadaan sakit. Karena ada keyakinan, ya sedekah ini menyembuhkan penyakit. Ya kalau udah sakit, ya dekat dengan kematian, buru-buru sedekahin hartanya. Begitu. Kata Nabi, sedekah yang paling afdol ketika seseorang sedekah dalam keadaan sehat. Sahih. Kemudian kata Nabi, syahih wa anta sahihun syahihun. Dalam keadaan sehat. Yang kedua, dalam keadaan sedang pelit-pelitnya. Dalam keadaan sedang irit-iritnya. Dalam keadaan sedang efisiensi ketat, dia sedekah. Ya. Itu sedekah terbaik kata Nabi. Sedang melakukan efisiensi keuangan rumah tangga, justru dia sedekah. Takshal faqr kata Nabi, engkau khawatir dengan kefakiran, dengan kekurangan, dengan ketidakcukupan, saat itu sedekah, itulah sedekah terbaik kata Nabi SAW. Dan Nabi menyampaikan hadisnya, bukan sekedar apa yang diucapkan dengan lisannya, nampak dari perbuatannya. Suatu ketika Nabi SAW dikatakan oleh sahabat, Nabi nggak pernah ketika diminta seseorang tidak memberi, itu nggak pernah. Selalu memberi. Datang seorang Arab Badui, meminta kepada Nabi sebagian harta, Nabi beri seluruh harta. Nabi katakan, tidakkah engkau melihat sekumpulan domba di antara dua gunung? Kata Nabi, ambil buat engkau. Begitulah Pak Nabi sedekah. Suatu hari datang seorang wanita kepada Nabi SAW, memberikan sebuah hadiah mantel yang sangat bagus. Mantel yang dia buat sendiri dengan kerajinan tangannya, Pak. Yang disedekahkan kepada Nabi, yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Ya. Beberapa orang memberikan hadiah kepada Nabi. Salah seorangnya perempuan tadi. Begitu Nabi SAW diberi mantel, nampak dari wajahnya Nabi begitu bahagia, karena mantelnya bagus. Dan Nabi memang membutuhkannya, Pak. Memang waktu itu momennya Nabi butuh dengan mantel itu. Begitu nampak kebahagiaan di raut wajah Nabi SAW, dan beliau memakai mantelnya. Bagus dan indah. Ada seorang sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, Masya Allah, mantel antum bagus bener, boleh nggak buat ana? Ya agak nggak tahu diri juga sih Pak. Nggak bisa lihat barang bagus gitu kan. Ya. Sahabat pun merasa kesal juga dengan laki-laki ini, nggak tahu diri memang. Tapi begitulah Nabi SAW, itu mantel baru sesaat dipakai, dinikmati oleh beliau. Kan ada orang yang diberi hadiah, dia nggak butuh Pak dengan hadiah itu, ya biasa aja reaksinya. Biasa aja raut wajahnya.
Tapi begitu Nabi diberi mantel itu, kelihatan dari raut wajahnya bahagia betul. Artinya memang itu yang beliau inginkan. Mantel itu memang beliau butuhkan. Begitu baru sejenak dipakai, ada sahabat mengatakan, bagus benar mantel antum ya Rasulullah. Nabi tahu dia menginginkannya. Nabi copot seketika Pak, dan kemudian Nabi berikan kepada laki-laki tadi. Hingga para sahabat Nabi hampir memaki-makinya Pak. Ya, hampir memaki-makinya. Ya. Mungkin kalau kita ada, antum nggak tahu diri banget sih, antum nggak tahu Rasulullah kalau diminta itu nggak pernah nggak ngasih. Antum nggak lihat tuh Nabi lagi senang-senangnya dengan mantel itu, tahu diri kayak. Ya. Biarkan Nabi SAW sesekali dia pakaiannya bagus. Ya. Bukannya kita nggak mau juga kita, tapi kan tahu diri. Ya, Nabi jarang, Nabi nggak banyak pakaian bagusnya. Ini ada hadiah bagi beliau. Ya. Kata sahabat tadi, tidak ada yang mendorong diriku meminta jubahnya Nabi SAW, ya, kecuali dia ingin bertabarruk dengannya, menggunakan jubah yang sudah dipakai oleh Nabi SAW, dan saya berharap nanti meninggal dunia dikafani dengan kain tersebut. Ya apapun alasannya, biarkan dululah Nabi. Menikmati pakaian yang indah sesekali. Artinya begitulah kedermawanan Nabi SAW, ya, yang menjadi teladan dan contoh bagi para sahabatnya. Meskipun para sahabat pun orang-orang yang sangat dermawan. Ya. Jadi Nabi adalah teladan bagi para dermawan. Teladannya orang-orang dermawan adalah Nabi SAW. Nah, disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas bagaimana kedermawanan Nabi SAW di luar bulan Ramadan dan makin nampak di dalam bulan Ramadan. Begitulah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan di antara para dermawan. Dermawan di antara para dermawan. Bukan dermawan di antara para orang-orang bakhil, Pak, orang-orang kikir, enggak. Kalau dia dermawan di antara orang-orang kikir, ya kita bisa lihatlah seberapa besar kedermawanannya. Tapi dia dermawan di antara orang-orang yang paling dermawan. Ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang secara intens mendampingi Nabi SAW, membersamai Nabi SAW, dalam banyak kesempatan, intens. Jadi tahu betul karakter Nabi SAW, tahu betul akhlaknya Nabi SAW, dan apa yang menjadi kebiasaan beliau tahu betul. Begitulah Abdullah bin Abbas. Jadi ketika dia mengatakan Nabi orang yang paling dermawan di antara dermawan, dan begitu masuk bulan Ramadan, beliau bertambah berkali lipat kedermawanannya. Begitu masuk bulan Ramadan, kedermawanannya meningkat signifikan berkali lipat. Jadi kalau di hari biasa dermawannya 10, ya, begitu masuk bulan Ramadan berkali lipat menjadi 100 kali lipat. Itulah Nabi SAW. Jadi kalau kita dapatkan fenomena manusia, ya, begitu masuk di bulan Ramadan mereka berlomba-lomba dalam hal harta, ya itu satu hal yang baik, Pak. Karena begitulah Nabi SAW, begitu masuk bulan Ramadan kedermawanannya meningkat berkali lipat. Jadi kalau misalkan kita masuk bulan Ramadan, ya mempersiapkan harta sekarang, ya meskipun sedekah menyegerakannya, ya itu tentu lebih baik, Pak. Tapi mempersiapkannya di bulan Ramadan itu pun juga baik, ya, untuk menjadi orang yang dermawan. Wa kana Jibril hina yalqahu Jibril, ketika Nabi SAW berjumpa dengan malaikat Jibril. Nabi berjumpa secara rutin, Pak, dengan malaikat Jibril, dan itu terjadi di bulan Ramadan secara rutin. Bahkan setiap malam pertemuan beliau dengan Jibril alaihi salam intens. Bisa dikatakan setiap malam. Saat itulah kemudian Nabi SAW makin kelihatan
kedermawanannya. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Jadi bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang demikian tinggi keilmuannya, tetap ada momen beliau belajar. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, setinggi apapun tingkat pendidikan seseorang, maka jangan pernah berhenti belajar. Meski demikian tinggi kedudukan ilmu agamanya Nabi, ada momentum beliau tetap belajar. Beliau tetap bermajelis, Pak. Belajar, diperbaiki. Nabi membaca Al-Quran di hadapan Jibril. Ada yang tidak tepat, Jibril perbaiki. Jadi kemuliaan seseorang, Pak, ketika dia belajar Al-Quran, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian, orang yang belajar Al-Quran. Ya, orang terbaik, Pak, orang yang belajar Al-Quran. Dan Nabi mencontohkannya. Nabi pun juga belajar Al-Quran bersama Jibril selama 30 hari di bulan Ramadan. Memastikan, memperbaiki yang sekiranya kurang atau salah, ya, di hadapan malaikat Jibril. Ya. Begitulah Nabi SAW secara tekun, Pak. Dan ini menjadi teladan, contoh bagi kita semua. Jangan pernah kita lepas dari majelis ilmu, Pak. Sesibuk apapun aktivitas kita, sesibuk apapun tuntutan profesi kita, jangan pernah kita lepas dari menuntut ilmu. Karena sesibuk apapun Nabi di dalam dakwahnya, Nabi tetap ada waktu menuntut ilmu, Pak. Orang yang paling mulia saja menuntut ilmu, lantas kemudian kita malas menuntut ilmu. Ini orang yang paling mulia. Ini semua isyarat bagi kita semua, jangan kita kendor dalam menuntut ilmu. Bahkan orang yang paling mulia pun duduk di majelis ilmu. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli laila. Jibril menemui Nabi pada setiap malam. Disitulah kemudian beliau tadarus Al-Quran. Tadarus yang dimaksud bukan sekedar belajar bagaimana mahir membacanya. Tadarus ini mengkaji semuanya, Pak. Mulai dari makna-makna lafadznya, kemudian makna yang terkandung di dalamnya, tafsirnya, bagaimana tata cara membacanya lengkap. Ya, itu yang dikatakan tadarus Al-Quran. Tapi entah mengapa begitu diserap bahasa Indonesia, tadarus itu ya sekedar baca doang, giliran keliling, Pak. Nggak tahu gimana ya. Jadi banyak istilah-istilah Arab begitu dia masuk ke dalam bahasa Indonesia, maknanya jadi terdegradasi, Pak. Turun kualitasnya. Begitu masuk jadi turun kualitasnya. Padahal yang dimaksud dengan tadarus, ya, itu mengkaji semuanya. Begitulah yang dilakukan Nabi SAW. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Hadis muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam gercep, Pak, dalam hal kedermawanan. Gercep dalam hal kedermawanan, wabil khusus ketika berjumpa dengan malaikat Jibril, demikian Nabi begitu dermawan. Bahkan lebih cepat daripada hembusan angin, Pak, bertiup. Kita tahu angin kalau bertiup kecepatan sekian kilometer. Itu Nabi kalau di malam-malam berjumpa dengan malaikat Jibril, kedermawanan beliau lebih cepat daripada hembusan angin yang bertiup. Maksudnya gercep sekali. Ada hal yang dibutuhkan oleh kedermawanannya seketika. Ya, begitulah kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu salah satu bentuk sifat yang paling dicintai oleh manusia, Pak. Maka tidak ada di mana terdapat kedermawanan kecuali dia akan dicintai oleh manusia. Dia akan dekat oleh manusia. Dia akan dihormati oleh manusia. Itu salah satu sifat kedermawanan, Pak. Kita perhatikan saja orang-orang yang kita kenal dermawan. Secara umum orang semua nyaman dekat dengannya.
Begitulah yang terjadi dahulu. Tidak seorang pun di zaman Nabi kecuali dia sangat dekat dan nyaman dengan Nabi SAW. Begitu sahabatnya yang lain dermawan, mereka begitu dekat, diterima oleh setiap manusia. Jadi sifat dermawan ini sifat yang paling dicintai oleh manusia. Ya. Meski terkadang ya seseorang tidak mendapatkan manfaat dari kedermawanannya, tapi begitu tahu dia dermawan dan bagaimana sepak terjang dalam hal kedermawanan, orang akan menghormatinya. Beda dengan orang yang pelit. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir, itu dijauhi oleh manusia. Meskipun dia manusia tidak merasakan dampak keburukan bakhilnya, begitu tahu dia bakhil, nggak respect, ya, nggak hormat dia. Ya. Jadi kebalikannya begitu. Jadi bakhil, kikir, sifat yang paling dibenci oleh manusia. Orang nggak akan mau dekat dengannya. Sekedar berinteraksi dia menghindar. Ya. Oleh karenanya kedermawanan ya, sesuatu yang sangat dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu menampakkannya. Bagaimana kedermawanan beliau. Ya. Suatu ketika disebutkan sebuah riwayat, ya, Nabi menyembelih seekor domba dan kemudian memasak atau dimasak oleh istrinya. Maka Nabi bagi-bagikan semua domba tersebut, potongan itu. Maka Nabi SAW bertanya kepada istrinya, ada nggak yang tersisa? Nah kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak tersisa kecuali satu bagian punggungnya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, tersisa semua kecuali punggungnya. Jadi ketika Aisyah ditanya, ada sisa enggak? Kata Aisyah, enggak ada yang sisa ya Rasulullah kecuali sepotong kaki bagian depan. Ya, nggak ada yang tersisa kecuali kaki bagian depan. Kata Nabi SAW, justru tersisa semua kecuali kaki bagian depan. Maksud Nabi, yang diberi itulah yang akan tersisa sampai hari kiamat, kecuali kaki bagian depan yang dimakan ya besok pagi jadi kotoran. Adapun yang diberikan itu yang akan tersisa sampai hari kiamat. Begitulah konsep bagaimana Nabi SAW mengajarkan sedekah kepada sahabat dan umatnya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita poin di mana ya dianjurkan ya kita ya memperbanyak belajar Al-Qur'an. Apalagi kesempatan ada. Ya, kesempatan ada. Bagi mereka yang memiliki kesempatan, sepatutnya dia mencari satu waktu. Ya, bukan waktu yang tersisa. Dia memang mengalokasikan waktu. Khusus dia belajar Quran. Minimal seminggu lah sekali. Ya, untuk dia mendapatkan keutamaan ini. Apalagi fasilitas disiapkan. Misal, di Masjid Al-Ikhlas, ya kita buka kesempatan majelis-majelis Al-Quran. Halakoh tahsin tahfidz Al-Quran. Kita buka, ya, digratiskan. Kita siapkan gurunya. Cukup dia datang dengan semangat dan kemauan. Minimal sekali saja dalam sepekan untuk dia mulia karena dia belajar Al-Quran. Ya. Targetnya bukan mahir. Ya, targetnya ya bukan dia nanti baca Al-Quran kayak Misyari Rosyid, Pak. Nanti kalau nggak kesampaian targetnya dia putus asa, jangan. Jangan targetnya antar biar suara anak kalau ngimamin kayak Misyari Rosyid. Nggak usah seperti itu, muluk-muluk targetnya. Ya, nanti kalau nggak tercapai cita-citanya, ya semangat kita kendor. Intinya adalah tujuannya agar kita mendapatkan kemuliaan bermajlis Al-Quran itu, Pak. Jadi meskipun kita kesulitan, nggak mahir-mahir, tapi dia tetap mendapatkan kemuliaannya. Ya. Meskipun nggak mahir-mahir, dia tetap mendapatkan kemuliaan. Karena kemuliaan itu diberikan ketika dia ada di majlis Al-Quran. Ya. Bukan ketika dia mahir. Mahir itu bonus. Dia kemudian pandai melafadzkan, itu bonus. Pokok pahalanya, begitu duduk di majlis Al-Quran, meskipun kadang mungkin nggak kedapatan giliran, Pak, tapi sudah keburu duduk tuh, nggak mendapatkan giliran. Misal
dia sudah mendapatkan pokok dari kebaikan belajar Al-Quran. Ya. Dan itu dijaga hingga mati, Pak. Ya. Hingga kita diwafatkan oleh Allah, tetap kita termasuk orang-orang yang belajar Al-Quran dan berusaha mengajarkannya. Kemudian hadis itu mengisyaratkan kepada kita bahwa pada 10 hari terakhir maka sepatutnya segala sesuatu ditingkatkan. Bukan hanya intensitas ibadah, termasuk Pak kualitas dari kedermawanan seseorang di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ditingkatkan. Alhamdulillah kita melihat fenomena itu di Masjid Al-Ikhlas, Pak. Saya melihat fenomena itu di tengah-tengah jamaah Masjid Al-Ikhlas. Jadi begitu di bulan Ramadan, meningkat tajam. Ya, penggalangan dana untuk kegiatan yang bermanfaat, pembangunan dan fasilitas masjid begitu cepat di bulan Ramadan. Akselerasinya luar biasa. Beda dengan di luar bulan Ramadan. Ya, apalagi kekurangan dana di 10 hari terakhir, makin cepat lagi. Dan saya perhatikan betul fenomena itu, saya dapatkan alhamdulillah itu ada di tengah-tengah jamaah Masjid Al-Ikhlas. Dan sesuatu yang baik, Pak, harus ditradisikan. Memang dahulu Nabi SAW begitu makin akhir bulan Ramadan, makin meningkat semua intensitas ibadahnya. Maka disebutkan dalam hadis yang kedua sebagai penutup sekaligus, kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru ahya laila wa ayqadha ahlah wa shadda al-mi'zara, haditsun muttafaqun alaih. Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi jika masuk 10 hari terakhir menghidupkan malamnya. Malamnya menjadi hidup. Malamnya tidak seperti malam-malam sebelumnya yang mati. Manusia tertidur lelap seperti orang mati. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, Nabi menghidupkan malamnya. Malam hari itu hidup dengan ibadah. Melek, bergadang. Semalaman bergadang. Bagi yang tidak mampu boleh beristirahat. Itu disunnahkan, dianjurkan. Tapi Nabi SAW bergadang pada malam harinya. Tentu bagi mereka yang tidak lagi ada ikatan, Pak, dinas dan lain sebagainya, sesuatu yang perlu dicoba, Pak. Tapi juga jangan sampai kemudian malam harinya bergadang, siang harinya kewajiban tidak bisa dikerjakan. Ya, misal harus ngantor, ya, banyak kewajiban akhirnya terbengkalai, terlalaikan, gara-gara mengejar yang sunnah, yang wajibnya keteteran. Nggak boleh juga, Pak. Karena kita bekerja di satu instansi atau dengan seseorang, ada hak orang lain yang melekat pada diri kita, dan itu wajib ditunaikan. Nggak boleh yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak lagi ada ikatan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka sepatutnya dicoba. Ya, dia melek pada malam harinya beribadah, beristirahat kemudian di siang harinya. Karena pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, waktu yang paling afdol adalah malamnya, Pak. Siangnya afdol, tapi malamnya lebih afdol. Karena di malam harinya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadar tidak terjadi di siang hari. Sehingga 10 hari di malam, 10 malam terakhir di bulan Ramadan menjadi yang terbaik. Wa ayqadha ahlah, Nabi tidak sekedar melakukan kebaikan untuk dirinya, tapi kebaikan itu beliau tularkan untuk keluarganya. Beliau berkeliling ke rumah Fatimah, membangunkan menantunya Ali bin Abi Thalib, membangunkan anak-anaknya. Begitulah kebiasaan Nabi SAW. Begitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa syaddal mi'zara, dan kemudian mengencangkan tali ikat pinggang. Yang berarti ya beliau menjauhi sementara hubungan suami istri yang halal di malam hari di bulan Ramadan. Beliau jauhi demi mengoptimalkan ibadah pada malam-malam tersebut. Meskipun boleh saja. Ya. Apalagi mereka yang punya, ya misalkan hasrat yang kuat, ya tidak haram, Pak, ya secara hukum asalnya halal. Berhubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan secara hukum asalnya halal. Jadi ada sebagian case laki-laki yang memang nggak bisa ditahan, Pak, hasratnya, ya boleh, dia nggak dosa, nggak ada hukum aturan yang dilanggar.
Meskipun dia melakukan itu pada malam, misalkan Lailatul Qadar, malam ganjil. Ya, dia beriktikaf, tapi hasrat tumbuh, muncul, dia pulang sejenak, Pak. Ya. Melepas hasratnya, kemudian kembali lagi melanjutkan ibadahnya, boleh. Ya. Tapi ada yang lebih afdal, yaitu apa yang dilakukan Nabi SAW, yaitu betul-betul beliau membatasi kebutuhan itu. Ya. Selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika ada pertanyaan barangkali silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz. Assalamualaikum. Di awal tadi telah menjelaskan tentang puasanya Nabi Daud. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, atau tata cara apa puasa Daud itu yang dilakukan oleh Nabi Daud? Apakah puasa itu sebulan penuh atau tidak ada istirahatnya atau bagaimana, seperti apa tata caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, oke, itu aja dulu. Ya, terima kasih. Bisa ditambah nanti, Pak. Nanti ditambah. Baik, yang pertama, bagaimana Nabi Daud alaihi salam melaksanakan puasanya yang demikian fenomenal, dikenal dengan puasa Daud. Apakah beliau melaksanakannya sebulan penuh ataukah seperti apa? Seperti di bulan Ramadan, bahwa Nabi Daud itu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Begitulah kebiasaan beliau. Terkait pertanyaan apakah selama sebulan penuh seperti halnya bulan Ramadan, tidak disebutkan demikian. Jadi kewajiban berpuasa 1 bulan penuh itu hanya ada di bulan Ramadan seperti yang disyariatkan kepada Nabi SAW. Adapun Nabi sebelumnya wajib juga puasa, Pak. Makanya Al-Quran menyebutkan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian puasa seperti diwajibkan atas umat sebelumnya. Umat sebelum Nabi, mereka ada kewajiban puasa juga. Tapi berbeda tata caranya. Tidak juga di bulan Ramadan kewajibannya. Adapun kewajiban berpuasa penuh 30 hari di bulan Ramadan itu hanya ada di syariatnya Nabi. Tapi kewajiban puasa tetap ada umat-umat terdahulu. Allahu a'lamu bishawab, apakah puasanya Nabi Daud termasuk wajib? Saya belum baca keterangannya bagi beliau, Pak, ya, karena syariat kan sudah beda. Itu kan syariat yang berlaku pada Nabi Daud. Apakah puasanya beliau sehari puasa, sehari tidak adalah wajib di masanya? Allahu a'lam bishawab. Cuma yang pasti puasa itu sunnah bagi umatnya Nabi SAW. Adapun berapa lama dia melaksanakannya tidak ada batasan. Boleh dia melaksanakan puasa Daud selama 1 bulan, setelah itu dia istirahat. Boleh 2 bulan. Boleh sepanjang tahun jika dia mampu, selama ada puasa-puasa yang memang diharamkan pada hari itu, Pak. Ya, itu kan yang perlu kita perhatikan. Seperti misalkan ya hari-hari tasyrik, ya nggak boleh lanjut tentunya. 1 Syawal, ya nggak boleh berpuasa. Tapi jika bisa dia menghindari selama 1 tahun dia mau puasa, boleh, silahkan. Saya ada tetangga, Pak, dia mengidap 1 penyakit. Keluhannya setiap hari dia rasakan dan keluhan itu hilang kalau dia puasa. Allahu a'lam, saya nggak tahu penyakit apa. Tapi dia katakan keluhan itu hilang kalau saya puasa. Maka ya dia mengamalkan puasa Daud, ya pasal niat itu kembali ke hatinya, Pak, ya. Kalau dia niatnya ibadah Nabi Daud, ya itu dapat sunnahnya. Tapi kalau niatnya ya biar sembuh sehat, ya lain lagi ceritanya, kan begitu.
Terlepas dari itu semua, dia mengamalkan puasa Daud, karena setiap kali dia hari puasa, dia terasa begitu sehat dan keluhan dia hilang. Sepanjang tahun, Pak. Ya boleh, memang nggak ada batasan berapa lama dia melaksanakan, yang nggak ada. 2 bulan misalkan dia stop, silahkan sampai Ramadan. Yang penting batasan itu dia perhatikan. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain barangkali? Izin yang nomor 2-nya Pak Ustadz. Baik, silakan. Tentang sholat sholat malam. Ya, tapi tadi saya nggak salah mendengar bahwa Nabi Daud punya sholat malam. Iya. Yang kita kenal umumkan sholat tahajud. Sholat apa saja yang merupakan yang terbaik dilaksanakan oleh Nabi Daud itu? Iya, baik. Dikatakan sebaik-baik sholat malam, sholatnya Nabi Daud. Tadi yang kita sebutkan, beliau itu Pak tidurnya di awal waktu. Di saat orang masih terjaga melakukan aktivitasnya. Dia tidur. Kemudian nanti pertengahan malam dia bangun. Ya, pada pertengahan dia bangun. Kemudian terus sampai menjelang subuh beliau stop istirahat dan beliau tidur. Ya, begitu orang mulai bangun menjelang subuh jam 3:30 barangkali, jam 3 mereka melakukan ingin sholat malam beberapa rakaat misalkan. Beliau justru tidur karena sudah sholat semalaman kan gitu. Dari tengah malam udah sholat. Jadi begitulah ya sholat mereka ya kalau di dalam syariat kita ya tata caranya ya sholat malam itu dengan bilangan ganjil Pak ya. Ditutup dengan witir. Boleh dengan bilangan genap. Cuma yang penting ditutup dengan witir. Kalau itu kan tata cara yang harus menjadi perhatian kita, Pak. Bagaimana tata caranya sholat Nabi Daud? Allahu a'lam, tidak ada perincian. Apakah dengan witir ditutup? Allahu a'lam. Tapi yang jelas kita ada syariat yang telah Nabi ajarkan, itu yang harus menjadi perhatian kita. Karena kita mengikuti syariatnya Nabi. Adapun terkait waktu memang terbaik sholatnya Nabi Daud. Ya, untuk terkait waktunya. Ya, pembagian waktunya dialah yang terbaik. Tapi untuk tata caranya, Nabi telah mengajarkan kepada kita, boleh seseorang sholat 2 rakaat sholat malam, kemudian ditutup dengan witir. Dan witir bisa ditutup dengan 1 rakaat, bisa dengan 3 rakaat, ya. 3 rakaat bisa dengan 2 salam, kemudian dia 1, ya, berdiri lagi terakhir, kemudian 1 rakaat, 2 kali salam, atau dia bisa sekaligus 3 rakaat dengan sekali salam. Itu tata cara sholat witir yang 3. Atau dia boleh witir 5 rakaat. Witir 5 rakaat sekali salam Pak di akhir. Witir 5 rakaat itu sekali salam di akhir. Ya, jadi begitulah tata cara yang Nabi ajarkan yang kita lakukan dalam sholat malam kita. Allahu a'lamu bishawab. Baik, itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.